Hai, apa kabar semuanya? Masih bersama Mr. SK. Seni bela diri MMA adalah olahraga kontak yang memperbolehkan berbagai teknik pertarungan, seperti bergumulan, tendangan, dan pukulan. Di dalam MMA, masing-masing praktisi didorong untuk mengkombinasikan teknik dari berbagai cabang seni bela diri untuk melumpuhkan lawannya. Yang selalu kita lihat dalam pertarungan MMA, semua petarungnya adalah atlet MMA. Namun bagaimana jadinya jika petarung MMA berhadapan dengan biksu Shaolin? Pasti seru kan? Untuk lebih jelasnya, yuk tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe jika belum. Setuju? Sejarah MMA. Tradisi pertarungan mulai berkembang pada akhir abad ke-19 di daratan Amerika. Pada masa tersebut, banyak pegulat yang bekerja pada karnival keliling. Di dalam karnival, sang pegulat membuat sayembara, di mana siapa yang berhasil bertahan di dalam ring selama waktu yang ditentukan akan memenangkan sejumlah uang. Perlombaan tersebut dapat diikuti banyak peserta. Tapi karena pegulat tersebut sangat mahir, seringkali para peserta tidak berhasil memenangkan sayembara. Meskipun tradisi gulat karnival lambat laun ditinggalkan, konsep olahraga tarung dengan sedikit aturan terus berkembang dan menyebar. Akhirnya pada akhir abad ke-20, berbagai organisasi dan promosi pertandingan MMA mulai berkembang dan bermunculan hingga menjadi terkenal di seluruh dunia. Untuk pelopor MMA, beberapa pakar MMA modern menyebutkan bahwa Bruce Lee merupakan pelopor konsep MMA. Sebagai praktisi seni bela diri, Bruce Lee menerapkan sebuah filosofi bertarung, di mana mengkombinasikan gerakan dari aliran bertarung yang berbeda dapat memberikan keunggulan bagi petarung. Filosofi ini terangkum dalam sebuah aliran yang dinamakan Jeet Kune Do oleh Bruce Lee. Bruce Lee juga berpendapat bahwa petarung yang baik mampu beradaptasi dengan gaya bertarung milik lawannya. Peran Bruce Lee sebagai pelopor konsep MMA diketahui oleh Presiden UFC, Dana White, yang menyebutkan Bruce Lee sebagai bapak MMA. Sejarah Biksu Shaolin. Kuil Shaolin di Provinsi Henan, Cina adalah salah satu kuil kungfu paling terkenal. Kuil ini terletak di pegunungan cantik yang damai, Pegunungan Songshan, yang dikenal sebagai tempat lahirnya kungfu. Kata Shao berarti Gunung Shaoxi tempat kuil ini berada, dan Lin berarti hutan. Secara harfiah, nama kuil Shaolin berarti kuil yang berada di hutan Gunung Shaoxi. Kuil Shaolin dibangun sekitar 497 Masehi di rumah seorang biksu India bernama Batuo yang pergi berkelana ke Luoyang untuk menyebarkan ajaran agama Buddha. Ajaran sang biksu India yang paling terkenal adalah Bodhidharma yang mulai diperkenalkan di Shaolin pada 517 Masehi. Ajaran Bodhidharma berbasis pada Chan Buddhisme dan cara hidup senam yang kemudian berkembang menjadi apa yang kini kita kenal sebagai kungfu. Para biksu kuil Shaolin terkenal dengan keahlian silat yang digunakan untuk mempertahankan diri dari penjajah dan perampok. Biksu-biksu berlatih keras dan mengombinasikan gerakan silat dengan ajaran spiritual Buddha. Pada revolusi budaya 1966, kuil Shaolin dijarah dan biksu-biksunya ditangkap. Kuil Shaolin hancur, lalu dibangun ulang hingga beberapa kali. Yang terakhir pada 1928, ketika seorang panglima perang, Shi Yongsan, membakar kuil ini dan menghancurkan banyak bangunan dan manuskrip-manuskrip yang penting. Kungfu kemudian dilarang digunakan hingga 1980-an saat ada kebangkitan minat dalam seni bela diri kuno. Dan tahukah kalian, kungfu yang kini diajarkan di kuil Shaolin sebenarnya jauh berbeda dari seni bela diri yang dipraktekkan oleh biksu-biksu Shaolin ratusan tahun yang lalu, yang menekankan pada spiritualitas dan moralitas daripada kekuatan fisik. Petarung
Petarung MMA vs Big Sis Shaolin. Kompetisi MMA kerap kali menghadirkan momen unik dan mendebarkan, seperti sebuah pertarungan di mana salah satunya ialah seorang biksu Shaolin. Kala itu terjadi pertarungan petarung MMA dengan biksu Shaolin. Seorang biksu bernama Yilong harus berhadapan dengan petarung MMA asal Selandia Baru, yakni Brad Riddle. Pertempuran yang cukup unik itu pun berjalan dengan sangat ketat. Lazimnya dalam sebuah pertarungan MMA, saat lawannya akan melepaskan pukulan ke wajah, seorang petarung akan menggerakkan tangannya untuk melindungi kepalanya. Namun hal itu ternyata tidak berlaku bagi Yilong. Saat pertarungan itu, Yilong mengejutkan dunia karena dengan sengaja membiarkan lawannya tersebut menghujani kepalanya dengan pukulan beruntun. Biasanya bila terus menerima pukulan di kepala, hanya menunggu waktu saja petarung itu kandas di lantai. Hebatnya, Yilong justru mampu tetap berdiri tegak dan menolak untuk kandas ke kanvas ring. Riddle jelas terkejut dan seolah tidak habis pikir mengapa lawannya tersebut tidak jatuh meski telah dihujani pukulan-pukulan telak. Tapi siapa sangka, ternyata tindakan Yilong yang berdiam diri merupakan sebuah kelebihannya. Lantaran dirinya tengah mengamati dan menyerap teknik milik Riddle. Yilong langsung membalas serangan Riddle dengan pukulan tinju serta tendangan lutut yang begitu keras, hingga membuat Riddle terpojokkan di pinggir arena tarung dan sulit melakukan perlawanan. Tapi, meskipun sudah menampilkan performa yang apik, Yilong pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Riddle. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh pertarungan MMA. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.